Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Bambang Haryanto. Dan jangan lupa, karena sekarang adalah musim masih berlangsungnya COVID, jangan lupa selalu cuci tangan dan pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak jika kalian berada pada kerumunan. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan memulai pembelajaran dengan judul yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Ini. Sebelum pada sifat koligatif larutan, saya akan menjelaskan dahulu yaitu masalah konsentrasi. Konsentrasi. Karena konsentrasi ini nanti akan dipakai pada perhitungan-perhitungan sifat koligatif larutan. Konsentrasi yang dipergunakan dalam sifat koligatif larutan itu ada 3. Yang pertama yaitu molaritas, simbolnya adalah M besar. Yang kedua adalah molalitas, simbolnya M kecil. Dan yang ketiganya adalah fraksimol, simbolnya adalah X. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada kata konsentrasi. Secara umum, konsentrasi itu adalah banyaknya zat terlarut dalam larut. Itu boleh. Ada lagi yang menyatakan banyaknya zat terlarut dalam larutan. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada molaritas. Molaritas itu definisinya banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 ml larutan. Kalau didefinisikan dalam rumus, maka ini adalah dibagi dengan MR-nya kali V. V-nya ini adalah volume larutan. Kemudian yang molalitas, banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 pelarut. Kalau didefinisikan, maka M kecil sama dengan massa dibagi dengan MR 1000 per P. Ini adalah massa pelarut. Kemudian di sini antara molalitas dengan molaritas kadang-kadang terlihat. Misalkan kita punya 2 buah tabung diisi dengan zat yang sama, Di sini ada batasnya 1000, di sini pun ada batasnya. Perbedaan larutan A dan A juga adalah molaritas, yang satunya lagi adalah molalitas. Kita perhatikan. Dengan air sehingga volumenya 1000 ml. Maka ini adalah molaritas. Sehingga nanti dilihat dapat di sini pas di angka 1000.
yang ditambahkan ke dalam satu ini tidak 100 ml sudah ada zat terlarut. Tetapi kalau yang ini ditambah dengan 1000 gram air. 1000 gram ini sama aja dengan 1000 ml. Jadi ketika ditambahkan ke sini, maka volume yang dihasilkan 1000 karena sudah ada zat di dalamnya. Inilah makanya namanya ini molalitas. Terjadi perbedaannya seperti itu. Fraksi mol. Ini fraksi mol. Definisi awal fraksi mol itu adalah banyaknya mol zat terlarut dibagi dengan mol larutan. Mol terlarut dinyatakan NT. Mol terlarut. Mol larutan, karena larutan itu terdiri atas terlarut dan pelarut, maka NT ditambah dengan NP. Karena ininya adalah terlarut, maka fraksi molnya juga ini. Inilah fraksi mol zat terlarut. Kemudian timbul konsep fraksi mol zat pelarut. Fraksi mol zat pelarut. Maka identik XP sama dengan N-nya NP dibagi NT tambah NP. Inilah hasilnya. Kemudian ada hubungan antara XT dan XP. Hubungan XT dan XP dinyatakan dengan persamaan bahwa XT ditambah dengan XP itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita mencari XT di mana XP-nya sudah ada, maka dan 1 dikurangi XP. Demikian juga kalau kita mencari harga XP di mana XT-nya sudah ada, maka 1 dikurangi XT. Untuk keterangan-keterangannya ada di materi yang kalian bisa dapatkan di pengajaran kimia daring. XT itu apa? XP itu apa? XT adalah fraksi mol zat terlarut. XP-nya itu adalah fraksi mol pelarut. NP-nya itu adalah mol zat pelarut. NT mol zat terlarut. Nah, inilah 3 konsentrasi yang akan dipergunakan dalam perumusan sifat koligatif larutan. Jadi pada sifat koligatif larutan itu konsentrasi yang dipergunakannya hanya 1, molaritas, 2, molalitas, 3, fraksi mol. Nah, untuk selanjutnya, maka saya akan nanti membuat contoh-contoh soalnya. Oke, kita lanjutkan lagi materinya dengan contoh soal. Di sini dalam soal yang saya tulis nomor 1,
0,98 gram H2SO4 dilarutkan dalam air sehingga volume larutannya menjadi 500 ml. Jika massa atom relatif H sama dengan 1, S sama dengan 32, dan O 16, maka tentukanlah molaritas H2SO4. Mari kita jawab bareng-bareng diskusi. Di sini diketahui massa H2SO4 sembilan 0,98 gram. Kemudian MrH2SO4, kalau kalian belum bisa mencari MrH2SO4, maka kita lihat dari senyawa H2SO4 tersebut ada unsur H, ada unsur S, dan ada unsur O. Kita lihat jumlahnya masing-masing. Hidrogen ada 2, S ada 1, oksigennya ada 4. Kita lihat harga masing-masingnya. Hidrogen harganya 0, nih hidrogen 1. S harganya 32. 1 dikali 32. Oksigen harganya 16. 4 kali 16. Kita jumlahkan. Ini 2, ini 32, ini 64. Jadi jumlahnya 98. Inilah Mr dari H2SO4. Kemudian di sana ada kalimat sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Itu artinya volumenya adalah 500 ml. Ditanyakannya adalah molaritas. Ditanyakan molaritasnya. Kita masukkan rumusnya. M sama dengan massa dibagi dengan Mr 1000 per volume 0,98 dibagi 98 kali 1000 per 500. 0,01 dikali 2 jadi 0,02 M. Inilah konsentrasi H2SO4 sebesar 0,2 M. Kita lanjutkan lagi dengan contoh soal nomor 2. Di sini saya bacakan 30 gram urea dengan massa molekul relatif sama dengan 60. Nah, di sini MR-nya sudah diketahui. Jadi tidak seperti soal nomor 1, MR-nya harus dicari. Kemudian dilarutkan dalam 250 gram air. Tentukan molalitasnya. Diketahui, kita jawab bareng-bareng. Diketahui massa urea sama dengan 30 gram. Mr urea sama dengan 60. Dilarutkan dalam 250 gram air. Maka dia adalah massa pelarut. P sama dengan 250 gram. Ditanyakan ya molalitas. Sehingga molalitas massa dibagi dengan MS 1000 bagi pelarutnya. Massanya 30, MR-nya 60, ini 1000, ini P-nya adalah 250. 0,5 dikali 0,5 dikali 4 sama dengan 2. Nah, di sini molalitas dari urea adalah 2.
Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 3. 30 gram urea di mana MR-nya sudah diketahui sebesar 60, dilarutkan dalam 90 gram air, MR-nya sama dengan 18. Dari data tersebut tentukan fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, di sini kita memiliki larutan urea. Larutan urea itu terdiri atas zat terlarutnya berupa urea dan zat pelarutnya berupa air. Urea memiliki massa dan memiliki MR, maka didapatlah mol urea. Massa dibagi MR. Massanya 30 dibagi 60 adalah 0,5 mol. Ini 0,5 mol adalah molnya urea. Urea itu adalah zat terlarut. Oleh karena itu simbolnya mol zat terlarut adalah NT. Kemudian kita beralih pada air. Air adalah zat pelarut. Air memiliki massa dan memiliki MR. Di sini dari data, massanya 90, MR-nya 18, sehingga didapatkanlah mol dari air sebesar 5 mol. Di mana 5 mol ini merupakan mol dari pelarut. Nah, dari data mol pelarut yaitu NP dan mol terlarut NT, kita bisa menentukan fraksi molnya. Ini XT, fraksi mol zat terlarut, yaitu mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Sehingga kita masukkan datanya, angkanya 0,5 dibagi dengan 0,5 ditambah 5. Sehingga 0,5 dibagi dengan 5,5, sehingga di sini dihasilkan adalah sebesar 0,01. Itu baru fraksi mol terlarutnya. Untuk mencari fraksi mol pelarutnya, maka kita kembali pada rumus hubungan antara XT dan XP, di mana ada rumusnya, yaitu NT ditambah NP sama dengan 1. Kita mencari salah di sini, maaf. Di mana XT ditambah XP sama dengan 1. Kita mencari XP sama dengan 1 dikurangi XT. 1 dikali 0,01 sama dengan 0,99. Inilah fraksi mol zat pelarutnya.